Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks part yang pertama, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Simak terus video ini sampai akhir. Ada 6 macam transformasi geometri dengan matriks yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi atau perkalian, yang kelima gusuran atau sharing, dan yang keenam regangan atau stretching. Di sini kalau kalian lihat 4 transformasi geometri yang pertama, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP. Ya, di sini kita akan perdalam lagi, dan di sini kita akan gunakan matriks. Ya, matriks sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Oke, dan di sini ditambahkan 2 transformasi geometri, yaitu gusuran dan regangan. Oke, kita mulai dari translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Translasi dapat dinyatakan oleh matriks ordo 2x1 yaitu AB. Masih ingat ya? Matriks ordo 2x1 artinya matriks itu memiliki 2 baris dan 1 kolom. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan hanya memiliki 1 kolom. Ya, jadi matriksnya AB. Dengan ketentuan, A itu merupakan komponen horizontal dari translasi. Bernilai positif artinya pergeseran ke kanan, bernilai negatif artinya pergeserannya ke kiri. Ya, cara ngingatnya ya gampang. Yang namanya komponen horizontal, horizontal itu kan mendatar atau sejajar dengan sumbu X. Jadi gesernya kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Nah, yang namanya sumbu X itu kan kanan plus kiri min, gitu kan. Berarti A ini bernilai positif artinya pergeserannya ke kanan. Bernilai negatif artinya pergeserannya ke kiri. Oke, lalu B. B ini adalah komponen vertikal dari translasi. Bernilai positif artinya pergeserannya ke atas, dan bernilai negatif artinya pergeserannya ke bawah. Ya, yang namanya vertikal berarti kan tegak atau sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu atas plus bawah min. Jadi di sini B atau komponen vertikal dari translasi bernilai positif artinya digesernya ini ke atas, dan bernilai negatif artinya digesernya ini ke bawah. Oke, untuk lebih memudahkan memahami, kita langsung ke contoh soal. Di sini kita disuruh menentukan transformasi titik A, koordinatnya 1,1, dan titik B, min 2,2, oleh translasi T32. Ya, kita mulai gambar titik A. Oke, di sini sudah disediakan bidang koordinat. Jadi di sini kita gambar titik A, koordinatnya 1,1. Berarti di sini ya. Ini adalah titik A. Lalu dari titik A ini kita lakukan transformasi atau dalam hal ini translasi. Translasinya 32. Angka yang atas ini kan A kecil ya. Artinya apa? Artinya komponen horizontal dari translasi. Dan 3 ini positif. Positif artinya pergeserannya ke kanan. Jadi dari titik A kita geser ke kanan. Kita geser sejauh berapa? Ya sejauh angkanya, sejauh 3. Berarti sampai sini. Oke, tapi nggak berhenti sampai sini. Di sini ada komponen vertikalnya. Komponen vertikalnya 2. 2 positif juga, artinya pergeseran ke atas. Jadi dari titik ini kita geser 2 ke atas. Jadi habis geser 3 ke kanan, geser 2 ke atas. Maka titik A akan berpindah ke sini. Nah, titik hasil transformasi dari titik A biasanya kita nyatakan pakai A aksen. Ya, A aksen merupakan titik hasil transformasi titik A. Dan biasanya kita sebutnya adalah bayangan dari titik A. Jadi kalau misalkan di soal disuruh mencari tentukan koordinat bayangan dari titik A, itu merupakan titik hasil transformasi dari titik A yang dimaksud. Jadi di sini koordinat dari A aksen atau bayangan dari titik A adalah 4,3, ya kan? Ini 4, ini 3. Oke, sekarang kita ke titik B. Koordinatnya min 2,2. Kita gambar min 2,2 di sini, titik B. Oke, kita lakukan transformasi atau translasi yang sama, 3, 2. 3 ke kanan, 2 ke atas. 3 ke kanan seperti ini, lalu 2 ke atas seperti ini, sampailah di titik ini. Jadi ini titik bayangannya. Koordinatnya berapa ini? 1,4. Karena tadi B, berarti bayangannya adalah B aksen. Berarti titik B aksen, koordinatnya 1,4. Oke, dari translasi 2 titik ini kita bisa simpulkan, kita buat rumusnya. Di sini bisa dinyatakan dengan 2 cara, dengan cara pemetaan dan dengan cara matriks.
Dengan cara pemetaan, misalkan ada titik A, koordinatnya X, Y. Kalau misalkan titik A ini dilakukan translasi AB, maka koordinat bayangannya A aksen adalah X plus A, Y plus B. Jadi, X ditambahkan dengan komponen horizontalnya A, X plus A. Lalu Y ditambah dengan komponen vertikalnya, Y plus B. Jadi, koordinat bayangan atau koordinat hasil transformasi dari titik A aksen adalah X plus A, Y plus B. Ya, coba kita kembali ke contoh ini tadi. Titik A 1,1. Translasinya 32. Berarti koordinat bayangannya A aksen ya tinggal 1 tambah 3, 4. Lalu Y-nya 1 tambah 2, 3. 4,3. Betul kan? Ya. Titik B juga. Min 2,2. Translasinya 32. Berarti min 2 ditambah 3, 1. 2 tambah 2, 4. Berarti koordinat B aksen atau bayangannya titik B adalah 1,4. Oke, gampang ya. Lalu kalau dengan cara matriks, ya tinggal kita jumlahkan X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen ini merupakan ya koordinatnya dari titik bayangan ini. Jadi kalau misalkan koordinat titik asalnya itu X, Y, maka koordinat bayangannya itu X aksen, Y aksen. Di sini X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. Ya, kalau kalian gunakan sifatnya matriks, maka kalau penjumlahan matriks kan tinggal kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti kalau XY plus AB ya jadinya X plus A, Y plus B. Makanya di sini X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Sama seperti pemetaan. Ya, tapi di sini karena di sini babnya transformasi geometri dengan matriks, di sini mulai saya biasakan mengerjakan soal dengan cara matriks juga. Ya, karena kalau dengan cara biasa itu kan sudah pernah kalian pelajari di SMP. Ya, jadi di sini mulai dibiasakan dengan cara matriks. Ya, jadi translasi rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. Oke? Berikutnya kita ke komposisi translasi. Di sini saya jelaskannya langsung pakai contoh soal ya. Transformasi titik A 1,1 oleh translasi T1 32 dilanjutkan T2 11. Jadi yang namanya komposisi translasi itu maksudnya translasinya lebih dari satu dan berurutan. Jadi kalau di contoh soal sebelumnya kan titik A gitu ya, ditranslasikan oleh T32, sudah selesai. Di sini nggak selesai, dilanjutkan lagi dengan T2, yaitu 11. Gimana caranya? Gini, kita mulai ya. Kita gambar titik asalnya, yaitu A1,1 di bidang koordinat. Berarti di sini. Lalu kita lakukan translasi yang pertama, 32. Berarti kan 3 ke kanan, 2 ke atas. 3 ke kanan, 2 ke atas. Didapatkanlah titik A aksen atau titik bayangan. Dalam hal ini bayangan yang pertama. A aksen koordinatnya 4,3. Lalu belum selesai, dilanjutkan. Jadi dari titik A aksen ini ditranslasi lagi dengan 1,1. Berarti ini komponen horizontalnya 1, artinya ke kanan ya, 1 ke kanan. Komponen vertikalnya 1 ke atas. Berarti 1 ke kanan, 1 ke atas. Berarti di titik ini. Di sini kita sebutkannya adalah A double aksen. Ya, karena bayangan yang kedua, karena translasinya 2 kali. A double aksen, koordinatnya 5,4. Oke. Lalu di sini daripada kita kerja 2 kali, kalau misalkan mengerjakan soal seperti ini, bisa juga alternatif caranya seperti ini. Antara T1 dan T2 ini kita jumlahkan aja, ya. Jadi kalau misalkan T1 dan T2 ini kita jumlahkan, T1 plus T2, berarti kan sama dengan 32 ditambah 11. Ya, berarti kan menghasilkan matriks berapa ini? 3 tambah 1, 4, 2 tambah 1, 3. Ya, jadi sekali aja translasinya. Dari titik A 1,1 ini kita translasikan dengan penjumlahannya, yaitu T1 plus T2, 43. 43 artinya 4 ke kanan, 3 ke atas. Jadi di sini dari 1,1 kita geser 4 satuan ke kanan sampai sini, lalu 3 satuan ke atas. Nah, sama. Jatuhnya di titik A double aksen, yaitu 5,4. Ya, jadi ini juga berlaku untuk T3, T4, dan seterusnya. Tinggal jumlahkan terus. T1 plus T2 plus T3 plus T4, dan seterusnya. Oke? Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, secara pemetaan, itu A, koordinatnya X, Y, ditranslasikan oleh T1, AB, maka menghasilkan koordinat bayangan yang pertama, A aksen,
X plus A, Y plus B, dilanjutkan lagi dengan translasi yang kedua, CD, menghasilkan titik A double aksen atau koordinat bayangan yang kedua, yaitu X plus A plus C. Ya, jadi X plus A ditambah lagi sama C. Lalu, Y plus B ditambah lagi sama D. Jadi Y plus B plus D. Oke? Atau kalau misalkan dinyatakan dengan matriks, maka X double aksen, Y double aksen sama dengan XY plus translasi yang pertama AB plus translasi yang kedua CD. Dan di sini saya ingatkan sekali lagi, nggak terbatas hanya 2 translasi saja. Bisa kalian tambahkan lagi translasi yang ketiga, plus EF gitu ya, nggak apa-apa, plus GH. Ya tergantung ada berapa kali translasi yang ada di soal, gitu ya. Tapi biasanya gini, kalau misalkan 2 kali translasi ya, lambangnya X double aksen, Y double aksen. Terus nama titiknya A double aksen. Kalau translasinya 3 kali ya X triple aksen, Y triple aksen di sini. Yang menunjukkan itu ada 3 kali translasi. Nama titiknya ya A triple aksen, gitu ya. Jadi di sini komposisi translasi juga bisa dinyatakan dengan pemetaan atau dengan cara matriks. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.